meja kalian apakah ada sampah? Kalau ada mohon dibuang tidak ada itu. Oke, sampai hari ini yang tidak hadir Aldona sama Ciselana Ibu. Kenapa mereka berdua? Aldona sakit Ibu. Dia sakit kepala. Kalau Ciselana Ibu tanpa keterangan Ibu. Aldona dari kapan sakitnya? Dari lari Ibu. Dia tidak menjenguknya. Tidak Ibu. Teman yang kurang baik ya. Kita Ibu kan bisa selalu pas pulang dari sekolah kami menjenguknya Ibu. Padahal dia menangis. Oke. Ketua kelas maju di depan untuk memulai berdoa untuk memulai pelajaran atau di bangku saja. Ya Ibu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bayan. Ya, sama-sama Ibu. Baik, di sini Ibu akan membawakan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial. Siapa yang tahu arti tentang Bhinneka Tunggal Ika? Saya Ibu. Maya. Ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke, benar sekali Bayan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Dalam arti ini memberikan fakta bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat banyak seperti agama, budaya, ras, dan suku. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu melalui metode pembelajaran program Best Learning dengan menggunakan tayangan video, peserta didik diharapkan mampu menganalisis makna sebuah Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial dengan jelas dan benar. Oke, di sini Ibu akan menanyakan satu video pembelajaran. Mohon kalian simak dan saksikan ya. Ya Ibu. Hai semuanya, awal dimana saya sendiri Hai, bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Materi PPKN merupakan kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Tahukah kalian, semuanya, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Natula, seorang penjaga bahasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam kitab tersebut, ungkapan ini muncul dalam konteks menjadi persatuan meskipun ada keberagaman. Makna, semuanya ini memiliki makna yang sangat dalam dan relevan bagi bangsa Indonesia. Keberagaman dalam persatuan menggambarkan realitas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Meski berbeda, semuanya bersatu dalam Bhinneka Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dalam perbedaan mendorong toleransi dan saling menghormati antara individu dan kelompok, menjunjung harmoni di tengah perbedaan. Pilar identitas nasional sebagai sebuah etnis negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatannya memperkaya identitas bangsa. Gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat bersama dan saling tolong-menolong. Gotong royong menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat wujud di tengah keberagaman. Gotong royong bukanlah sekadar tradisi, tetapi merupakan fondasi kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan menguatkan semangat ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kebinekaan sebagai modal sosial, kekayaan budaya, keberagaman budaya Indonesia adalah aset yang tak ternilai. Setiap suku bangsa memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari tarian, musik, hingga kerajinan tangan. Kekayaan ini dapat menjadi daya tarik wisata dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kreativitas, keberagaman pemikiran dan perspektif mendorong munculnya ide kreatif dan inovatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presidensi, masyarakat yang beragam cenderung lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan krisis. Keberagaman memberikan banyak sudut pandang yang dapat membantu dalam mencari solusi terbaik. Sistem ekonomi Pancasila, landasan ekonomi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis karena lebih menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip gotong royong, kooperasi dalam sistem ekonomi Pancasila, perekonomian diletakkan dalam kerangka keadilan dan
Pasal 33 ayat 1 UU 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kesejahteraan yang berkeadilan, cita-cita nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi wujud paling konkret dari sila-sila Pancasila. Maka, dalam pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Ketidakadilan menjadi wujud munculnya kebohongan dan kesejahteraan sosial. Berdikari dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari konsep trisakti Presiden Soekarno. Berdikari dalam ekonomi, menurut Bung Karno, berarti tulis yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal ekonomi. Tidak lagi bergantung pada negara lain, melainkan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sendiri. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa ketergantungan ekonomi pada negara lain dapat membuat kemerdekaan sebuah bangsa. Oke, apakah kalian sudah menonton video tadi? Sudah Ibu. Sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi singkat tentang video tadi. Sini Ibu akan menjelaskan tentang asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebuah negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asal-usulnya itu diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini makna Bhinneka Tunggal Ika itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ketiga, menghindari sikap diskriminasi. Contoh sikap Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Contohnya itu memberikan ruang bagi teman untuk beribadah tanpa gangguan, tidak mengejek keyakinan mereka serta saling menghargai saat hari raya keagamaan. Kedua, kerjasama tanpa membedakan suku. Contohnya itu seperti mengutamakan kerjasama tim yang inklusif saat tugas kelompok dengan menerima siapapun anggota kelompok tanpa memilih-milih. Ketiga, menghargai budaya orang lain. Contohnya itu seperti tidak merasa budaya sendiri lebih unggul dan senantiasa mengapresiasi keberagaman, tradisi, tarian, serta kekayaan budaya orang lain. Tantangan di era digital. Tantangan di era digital ini terbagi dalam 4 poin. Pertama, penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kedua, cyberbullying di media sosial. Ketiga, intoleransi dan konflik sosial. Dan keempat, kurangnya sikap saling menghargai. Jadi di sini ada peran pelajar dalam menjaga persatuan. Pertama itu menggunakan media sosial dengan bijak dan menjaga toleransi di lingkungan sekolah. Dan kedua, menjadi pelajar berkarakter Pancasila, menghindari perundungan dan diskriminasi. Jadi menjadi pelajar berkarakter Pancasila berarti mengamalkan nilai luhur dengan menjaga toleransi, bersikap bijak di media sosial, serta menolak perundungan dan diskriminasi guna menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan satu video kasus. Terus Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok untuk menganalisis video tersebut. Tunggu ya anak-anak. Nanti Ibu akan membagikan gambar soal. Bersihkan secara menyeluruh. Evaluasi dari Laos Posek.
mempunyai pikiran yang baik. Mereka adalah Najwa, Mika, dan Mugis. Mereka yang pertama kali mengajakku untuk mengobrol dan berbicara. Mereka yang selalu membantuku, tetapi ada juga yang sering dan dengki denganku. Mereka membenciku hanya karena agamaku berbeda. Dengan mereka, pastinya hatiku terluka. Sungguh, hari pertama sekolah yang seharusnya aku bertemu dengan banyak teman. Hari-hariku hancur hanya karena mereka selalu memuja-mujakan keberagaman suku, budaya, dan agama. Memberikan kalian kertas soal lalu mengerjakannya. Di sini ibu meminta kalian mengerjakan dalam bentuk kelompok. Mulai dari seminta 1, 2, 1, 2, 3. Itu untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kerjakan di nomor 1 dan nomor 2 saja. Di sini ibu akan memberi waktu kepada kalian 10 menit. Baik, Ibu izin. Ya, Presentasinya di depan atau di tempat duduk saja? di tempat saja. Paling ibu kalian tetap mengantuk dan napas. Ini sudah bekerja pulang kan? Iya, Ibu. Dikerjakan dengan baik ya. Iya, Ibu. Ada kesulitan dalam menjawab? Tidak, Ibu. Sementara mengerjakan, Ibu. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Ibu. Kalau ada yang sudah boleh menjawab. Baik, Ibu. Dari kelompok berapa Mas nih? Dari kelompok 1, Ibu. Oke. Berdiri untuk menjawab. Jadi dari tayangan video tadi, analisis konflik dan penyebab utama dalam pendek tersebut, Freya mengalami perilaku yang tidak menyenangkan. Perundangan dari beberapa rekannya di awal perpindahannya. Pertanyaan, apa alasan utama atau faktor pemicu yang membuat teman-temannya melakukan tindakan perundangan tersebut? Menurut kelompok kalian, mengapa? Jadi ada faktor pemicu. Alasan utama perundangan terhadap Freya adalah adanya prasangka prejudice dan intoleransi terhadap perbedaan agama. Teman-temannya merasa Freya berbeda dan tidak selevel, yang kemudian ditambah dengan rasa diri atau sentimen pribadi menuduh Freya culun tapi sok pintar.
Mengapa pola pikir ini masih terjadi pada remaja? Remaja usia sekolah seringkali memiliki kecenderungan introvert mentality, hanya mau berkumpul dengan yang dianggap sama atau serupa. Kurangnya literasi budaya, minimnya pemahaman tentang moderasi beragama, serta pengaruh lingkungan atau media sosial yang toksis seringkali membuat remaja menganggap perbedaan sebagai ancaman atau bahan ejekan bukan kekayaan. Yang kedua itu kebaikan memutus rantai kebencian. Meskipun pria sempat dijauhi dan disakiti hatinya, ia tetap memilih untuk menolong teman-temannya saat mereka mengalami kesulitan, seperti meminjamkan buku cadangan dan membantu saat sepeda bocor. Ban sepeda bocor. Jadi mengapa tindakan pria krusial? Sikap pria menolong musuhnya adalah untuk membalas kejahatan dan kebaikan. Tindakan ini meruntuhkan ego dan rasa benci teman-temannya karena mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa orang yang mereka benci justru menjadi penolong mereka di saat kesulitan. Jika pria membalas dendam, hubungan mereka akan semakin memburuk. Lingkaran kebencian tidak akan putus dan suasana kelas akan terus tegang dan penuh permusuhan. Dampak psikologis, tindakan pria muncul rasa bersalah dan refleksi diri pada pelaku perundangan yang akhirnya mengubah perspektif mereka dari benci menjadi kagum dan timbul rasa hormat. Itu saja jawaban dari kelompokku. Oke, terima kasih. Apakah kelompok 2 ada kelompok berapa nanti? Kelompok 1 itu. Kelompok 2 apakah ada sanggahan atau saran itu? Tidak ada Ibu. Oke, kelompok 1 coba presentasikan. Baik Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pertanyaan pertama itu, apa alasan utama atau faktor pemicu yang membuat teman-temannya melakukan tindakan perundungan tersebut? Menurut kelompok kalian, mengapa pola pikir seperti itu masih sering terjadi di kalangan remaja saat ini? Ya, jadi faktor pemicu atau alasan utama perundungan terhadap pria adalah prasangka dan intoleransi terhadap perbedaan agama, di mana teman-temannya merasa pria itu berbeda dan tidak selevel, dan kemudian ditambah dengan rasa iri ataupun sentimen pribadi, atau menurut pria culun tapi sok pintar. Nah, mengapa pola pikir ini masih terjadi pada remaja? Jadi, remaja usia sekolah seringkali memiliki kecenderungan atau introvert mentality, atau hanya mau berkumpul dengan orang yang dianggap sama atau serupa. Nah, kurangnya literasi budaya atau minimnya pemahaman tentang modernisasi beragama serta pengaruh lingkungan atau media sosial yang toksis seringkali membuat remaja menganggap perbedaan sebagai ancaman atau bahan ejekan, bukan kekayaan. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa sikap pria ini sangat krusial dalam mengubah keadaan? Apa yang mungkin terjadi pada hubungan mereka jika pria memilih untuk membalas dendam dengan tidak menolong mereka? Jadi, mengapa tindakan pria ini krusial? Jadi, sikap pria menolong musuhnya adalah bentuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tindakan ini meruntuhkan ego dan rasa benci terhadap teman-temannya karena mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa orang yang mereka benci itu justru menjadi penolong mereka di saat sulitnya. Jadi jika pria membalas dendam, hubungan mereka akan semakin buruk, lingkaran kebencian tidak akan putus dan suasana kelas itu akan terus tegang dan penuh permusuhan. Dampak psikologisnya, jadi tindakan pria memicu rasa bersalah dan refleksi diri pada pelaku perundungan yang akhirnya mengubah perspektif mereka dari benci menjadi kagum dan timbul rasa hormat. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Apakah ada sanggahan dari kelompok 2? Ada Ibu. Nah, kalau begitu kita beri aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan singkat tentang materi hari ini? Jika tidak ada, maka Ibu saja yang memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan untuk hari ini, materi hari ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan sejak era Majapahit pada hakikatnya merupakan modal sosial, ya, atau berkat kepercayaan dan gotong royong yang krusial bagi bangsa Indonesia di lingkungan sekolah,
modal sosial ini diwujudkan melalui 4 pilar, yaitu toleransi, beragama, kerjasama antar suku, dan persepsi budaya daerah. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Kita jumpa di minggu berikutnya. Baik Ibu. Ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri materi hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat siang.